The master seat. Markus 4 ayat 30 sampai 32. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Pak Gembala, saya siapkan PowerPoint. Dan saya sengaja tidak tampilkan, karena ada banyak orang punya power, tidak punya poin. Ada orang punya poin, tidak punya power. Makanya saya nggak mau tampilkan PowerPoint. Biar PowerPoint datang dari Tuhan. Haleluya. Kerajaan Allah, kata Yesus, diumpamakan dengan biji sesawi. Biji sesawi itu paling kecil. Yesus suka sekali pakai perumpamaan. Pertama, karena prinsip kerajaan Allah itu tidak mudah dimengerti. Karena begitu hebatnya kuasa itu, maka dia mengajarkan umat untuk mengerti dengan keadaan mereka. Maka dia pakai banyak perumpamaan. Kerajaan Allah seperti seorang penabur yang menabur benih, seperti biji sawi. Hal kerajaan Allah seumpama pukat. Hal kerajaan Allah seumpama orang yang pergi berdagang dan meninggalkan. Itu semuanya menjawab kebutuhan manusia dalam kesehariannya. Jadi kerajaan Allah itu nggak boleh diklaim sebagai milik orang-orang tertentu. Kerajaan Allah itu mesti bermanifestasi di setiap keseharian kita. Mengapa perumpamaan yang Yesus pakai? Karena dalam Yehezkel pasal 17 ada perintah, sampaikanlah sesuatu dengan perumpamaan kepada orang Israel. Jadi Yesus menggenapi itu nubuatan Yehezkel. Yang kedua, kalau kita perhatikan pembacaan kita Markus 4 tadi, di situ bicara tentang biji sawi yang kecil, pohon-pohon yang besar, dan burung-burung yang bersarang. Dalam perjanjian lama, saudara-saudara, pohon besar itu gambaran kerajaan-kerajaan besar. Burung-burung datang bersarang adalah wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kerajaan besar. Nah, waktu Yesus menggunakan perumpamaan tentang benih yang kecil ini dan bertumbuh besar dan burung-burung datang bersarang, orang Yahudi ngerti. Berarti ada sesuatu yang baru. Yang Tuhan mau bilang begini, sesuatu ini kecil, tapi kalau dia ada bertumbuh dan menjadi besar, bangsa-bangsa akan datang berlindung di dalamnya. Itulah kerajaan Allah. Yesus, dia pernah mengajarkan kerajaan Allah berulang-ulang selama 40 hari. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Setelah dia bangkit, dia mengajarkan kerajaan Allah itu berulang-ulang selama 40 hari. Tahu kenapa berulang-ulang? Ada 3 alasan. Yang pertama karena penting. Katakan penting. Yang kedua bilang karena kamu suka lupa. Yang ketiga, kenapa ulang-ulang? Semua taruh jari telunjuk di kepala. Tekan. Rasa apa? Keras. Karena kita keras kepala, makanya diulang-ulang.
Jadi kalau kita khotbah ulang-ulang kerajaan Allah, wajar orang Yesus saja ulang-ulang 40 hari. Pertanyaannya, apa beda kerajaan Allah, kerajaan sorga? Sama aja. Kerajaan sorga itu ditulis di kitab Matius. Karena pembaca kitab Matius itu orang Toraja. Oh bukan, orang Yahudi. Jadi Matius ditujukan kepada orang Yahudi. Nah orang Yahudi tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Maka dia pakai kata sorga. Sedangkan kitab-kitab lain pakai kerajaan Allah. Jadi kalau saudara dengar ketemu di Alkitab kerajaan Allah, kerajaan sorga, sama saja. Tidak ada yang bilang, itu Pak Gembala sudah bilang. Ini kan saya ulangi. Amin. John Haggai, pendiri Haggai Institute, dia bilang begini, repetisi pengulangan adalah induk segala perubahan. Makanya kita mesti ulang. Bukan kawin ulang, tapi firman diulangi. Amin. Haleluya. Nah, apa tema utama Yesus datang ke bumi? Tema utama Yesus ke bumi ialah kerajaan Allah harus terjadi di bumi. Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Wow. Gereja didirikan Yesus. Maka kita mesti mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Bilang amin. Hakikat benih itu kecil. Sesuatu yang kecil bisa juga disebut tidak terlihat. Dunia menilai sesuatu berdasarkan hal-hal yang kelihatan. Orang kaya diukur dengan apa? Dia punya luas tanah. Ukurannya apa? Rumahnya mewah. Padahal orang yang punya banyak rumah yang mewah ada di penjara itu. Orang sukses ukurannya apa? Pabriknya besar, karyawannya banyak. Orang baik ukurannya apa? Sumbangannya besar, sedekahnya banyak. Orang pandai apa ukurannya? Banyak gelar di depan maupun di belakang nama. Profesor, doktor, MS, MSc, STH, SMTPI, rame. Orang saleh, apa ukurannya? Rajin ke gereja. Itu kan ukuran-ukuran dunia. Dan kita cenderung menerima sebagai kebenaran. Saudara, dunia ini terbalik. Dan Yesus sedang mengajarkan hal yang berbeda. Seorang hamba Tuhan ini ahli karakter. Dia salah satu mentor saya. Dia bicara tentang benih-benih yang tidak terlihat. Invisible seeds. Tanggung jawab itu apa buahnya? Kematangan, kedewasaan. Kedewasaan tidak ditentukan oleh usia, tapi penerimaan akan tanggung jawab. Ini kan udah kelihatan nih. Benih ini nggak kelihatan. Ingat, di dalam benih ada potensi. Kerajaan Allah tidak terdiri dari makanan dan minuman dan ikan woku. Kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bilang amin. Itu nggak kelihatan. Tapi dampaknya itu mengubah. Orang setia, apa buahnya? Ada kepercayaan. Tekun, apa buahnya? Ada pengharapan. Ketaatan, buahnya apa? Ada kesejahteraan. Jadi tidak ada yang terjadi tiba-tiba. Pak, tapi zaman Israel
Mana turun dari surga? Saya mau kasih tahu, itu orang Israel sedang berjalan menuju tujuan. Kapan dia berkebun? Maka Allah menyediakan. Dan Anda tidak boleh mengharap Allah turunkan mana dari surga, itu nggak boleh. Makanya dia kasih perumpamaan tuh. Tanah, benih, tanam, rawat. Itu kan Bang Jo menyebutnya, Pak Pastor menyebutnya sebagai Anda bisa kehilangan job, tapi Anda nggak bisa kehilangan work. Itu kan kebenaran. Saya kutip ini bukan untuk menyenangkan beliau, tapi memang itu kebenaran firman. Karena beliau ini kan tipe orang Ambon yang tidak memakan puji. Dia tahu makan puji atau tidak? Satu kali waktu saya masih mahasiswa, pergi ke Mataram. Jadi sebelum acara mulai, ada satu oma orang Ambon. Dia faham Latu Mahina. Udah tua kira-kira umur 60 tahun. Ada Latu Mahina di sini? Memang Latu Mahina itu orang baik-baik. Haleluya. Lalu anak-anak mahasiswa-mahasiswa itu mereka bilang begini, mereka bilang saya bonus karena waktu itu saya pimpinan mahasiswa Kristen Indonesia. Oma, itu bonus itu Parlente ya? Saya dengar. Saya datang tanya, Oma, ini kan baru ketemu hari ini anak-anak ini, mahasiswa ini. Belum sampai 30 menit, kok mereka bilang saya Parlente? Parlente buat orang Ambon itu tukang tipu. Oma bilang, Nyong, Parlente di sini artinya bergaya. Akhirnya sepanjang acara, beta Parlente terus. Rombang! Haleluya. Itu dulu. Ketulusan. Apa buahnya? Persahabatan. Kita bersahabat dengan orang. Terbuka. Apa buahnya? Lega. Bebas. Baik. Buahnya apa? Ada kemurahan. Berkorban. Apa buahnya? Perdamaian. Iman. Buahnya apa? Keselamatan. Jadi hal-hal ini yang disebut invisible seed. Benih yang tak terlihat. Dan mestinya orang yang hidup dalam kerajaan Allah, dia lebih mengutamakan yang tidak terlihat. Karena yang tidak terlihat itu, dampaknya itu luar biasa. Jangan euforia dengan hal yang terlihat. Kenapa banyak perceraian? Pernikahan Kristen banyak yang cerai. Karena cuma lihat penampilan. Lihat dia punya pabriknya, lihat dia punya restorannya. Lihat dia punya dompetnya, tapi dia nggak lihat di dalamnya karakternya. Dari perumpamaan ini sedang mengajarkan buat kita bahwa kerajaan Allah itu kuasa yang tidak terlihat. Tapi kalau dia sungguh-sungguh dikerjakan, maka dampaknya itu banyak orang datang berbondong-bondong untuk mendapatkan kemuliaan Allah di tempat itu. Bagaimana caranya supaya benih yang kecil itu, yang tidak terlihat itu, dia bisa bertumbuh dan berbuah? Yang pertama, tentukan benih apa yang ditumbuhkan. Ada satu guru TK, dia suruh anak-anak kecil. Anak-anak, ibu kasih waktu 10 menit, tulis sebanyak-banyaknya jenis-jenis buah. Anak-anak mulai tulis. Baru 1 menit, satu anak maju bawa kertas buat ibu. Dia tulis satu kata. Rujak. Apa? Rujak. Dalam perspektif benih, ini tidak benar. Anda menghalalkan cara. Karena setiap benih harus diperlakukan secara khusus.
Kita semua berbeda. Kalau ada 7 miliar orang di muka bumi ini, ada 7 miliar sidik jari. Kalau ada 7 miliar di bumi ini, ada 7 miliar retina mata. Mau bukti? Handphone saya dibuka pakai retina mata saya, pakai sidik jari. Istri saya, 2 putra saya, sekalipun anak kandung saya, dia nggak bisa pakai retina matanya. Untuk menunjukkan bahwa setiap benih itu berbeda. Walaupun potensinya ada. Tapi tujuannya sama. Bertumbuh segambar dan serupa dengan Allah. Tujuan kita Kristus. Tetapi benihnya itu dia bisa terpakai di bidang-bidang kehidupan yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa bilang orang itu lebih hebat dari kita. Enggak. Kita semua punya potensi ilahi. Kita punya benih. Dan tidak boleh dijadikan rujak. Tapi menyebut nama buahnya. Setiap benih karakter membutuhkan perlakuan yang khusus. Respons yang khusus. Penanganan yang khusus. Makanya GBRO kan ada pelayanan generasi. Karena mereka butuh pengajaran khusus tuh. Wanita perlu pelajaran khusus tuh. Prianya apalagi, Roman. Haleluya. Yang kedua, tempatkan benih pada media yang benar. Di Sukabumi itu ada barak untuk menyemai tanaman. Salah satu yang terkenal itu namanya jamur merang. Nah, para petani mempersiapkan media yang tepat, suhunya yang benar, ada ruangan yang bagus, supaya benih-benih itu bertumbuh dengan benar. Yang nggak bisa ditempatkan sembarangan. Ini perlakuan khusus. Dan hasilnya luar biasa. Berarti apa? Ada sirkulasi udara yang bagus, ada kelembaban ruangannya. Jadi medianya mesti tepat. Kemarin kami dapat pelajaran dari Pak Gembala. Ini yang disebut apa? Pertumbuhan itu dia mulai dari sikap hati yang benar. Jaga hati. Sebelum jaga hati, matanya juga mesti mengarah kepada kebenaran. Telinganya mendengar kebenaran. Dan kebenaran-kebenaran itu akan masuk ke dalam hati. Lalu Mazmur bilang begini, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jadi hikmat itu muncul karena ada kebenaran yang tersimpan. Dia nggak muncul tiba-tiba tuh. Jadi baca tiap hari firman Tuhan. Baca aja. Nanti ketika Anda menghadapi problem yang di luar dugaanmu, Roh Kudus akan keluarkan itu menjadi hikmat. Dan Anda akan ambil keputusan. Dan itu saya sering alami. Paling sering saya alami. Satu kali saya khotbah di sebuah KKR anak muda di Ambon. Wali kota hadir sama istri. Tim kami dari Jakarta, itu tim musiknya itu wah powerful. Jadi mereka memuji itu ada choirnya dari anak muda, itu gedung penuh. Saya udah siapkan khotbah, karena kami udah 1 minggu. Saya siapkan dengan begitu rapi. Pemusiknya, pemujinya udah luar biasa, mereka udah nyanyi. Nah, well-nya kasih kode sampai istri saya bilang begini, Pak, udah waktunya Pak. Tapi kosong melempung. Semua yang saya siapkan hilang sama sekali. Hampir 10 menit itu. Orang itu udah bingung di atas. Karena lagu untuk persiapan firman diulang-ulang. Ulang kira-kira ada 5-6 kali. Oh ini pendeta kok nggak maju-maju? Tapi saya ngerti. Akhirnya saya keluar ruangan. Saya mau tanya Tuhan, Tuhan ada apa? Salah saya apa? Kok semua persiapan saya itu blank? Waktu saya pas keluar pintu itu,
Ada satu anak muda yang berjalan tertimpang-timpang kakinya. Tapi dia nggak sedang ke tempat acara, karena di luar tembok. Tiba-tiba muncul, sepertinya Tuhan bicara. Satu kata muncul, Nain. Dia kayak angin aja, Nain. Saya ngerti cerita anak muda yang bangkit di Nain itu. Berarti sudah ada. Lalu Roh Kudus keluarkan. Karena kebutuhan anak-anak muda tempat itu, ialah mereka mesti bangkit dari kematian. Saya nggak datang lagi ke tempat kami duduk. Saya langsung naik dari panggung, saya ambil mic-nya. Saya khotbah nggak sampai 15 menit baru bicara tentang anak muda, rombongan orang mati keluar dari Nain dan ketemu rombongan kehidupan Yesus yang sudah masuk. Terjadi perjumpaan, anak itu bangkit. Tiba-tiba Bapak Gembala, itu dia di dalam gedung itu, di atas panggung, itu anak muda tersungkur, ada yang teriak, mereka muntah, mohon maaf. Terjadi manifestasi yang luar biasa. Wali kota sama istrinya itu teriak sama nangis. Para pendoa nggak kuat, mereka mesti angkat bawa keluar. Dari situ saya belajar. Anda simpan aja itu kebenaran. Isi hatimu dengan kebenaran. Nanti Tuhan yang akan mengeluarkannya. Karena dia tahu kebutuhan orang yang membutuhkan. Simpan benih di media yang benar. Yang ketiga, bersihkan benih dari para penghambat. Di Timur Tengah, ada 3 jenis penghambat yang mengganggu para petani. Yang pertama itu apa? Benalu. Tahu benalu? Parasit. Dia nempel di pohon dan kerjanya cuma apa? Dia serap sari-sarinya. Sampai pohon itu mati. Dan benalu itu akan mati. Kitab Yudas menyebutnya sebagai predator. Ada orang masuk gereja, tapi kerjanya dia mau aja, buat dia terus. Kenapa aku nggak didoakan? Kenapa aku nggak dilayani? Terus, udah kayak benalu aja. Nggak mau bikin apa-apa. Padahal dia bisa bikin apa-apa. Penghambat yang kedua, dia bernama belalang. Dia makan daun-daun tanaman itu. Dan yang ketiga, kitab Kidung Agung bilang, rubah-rubah kecil. Nah, apa penghambat benih? Dia bisa berupa sikap keengganan untuk berubah. Khotbah berkali-kali orang ini nggak berubah-berubah. Gengsi, merasa lebih hebat dari orang lain. Sombong, suka curiga, egois, emosional, munafik, cuek, kompromistis, sikap menghakimi. Itu penghambat pertumbuhan benih. Dan kita mesti singkirkan. Cara menyingkirkannya apa? Roman! Pemerintahan. Komunitas, sel, komunitas kerajaan. Nggak boleh hidup independen. Orang hidup independen itu roh, taman Eden tuh. Kita nggak boleh merasa hidup sendiri. Banyak hamba Tuhan yang saya layani mereka jatuh, bukan karena kurang pengetahuan, bukan karena kurang uang, tapi dia independen, mau hidup sendiri. Tidak mau ditolong, tidak mau dinasihati, tidak mau dibimbing, merasa paling hebat sendiri. Itu hal-hal yang menghambat pertumbuhan benih. Saya lihat sudah ada yang lihat jam. Saya kalau lagi khotbah, orang yang suka lihat jam, nanti jammu itu mati. Enaknya khotbah di orang rocket begitu. Orang itu tersinggung ya. Kalau kau tersinggung berarti kau ini penghambat benih. Rubah-rubah kecil. Ada aja protesnya. Kenapa khotbah panjang? Kenapa khotbah pendek? Panjang ribut, pendek ribut. Kenapa AC-nya? Kenapa ininya? Parkirnya? Tidak ada yang sempurna di muka bumi. Karena tidak sempurna, makanya kerajaan Allah perlu didatangkan supaya dia mengubah yang tidak sempurna menjadi sempurna. Amin. Yang keempat, suburkan benih
sesuai kebutuhan. Perlu sinar matahari, perlu air, perlu pupuk. Apa itu? Hal yang tidak kelihatan. Perlu perhatian, ada pencerahan, ada kasih sayang, tepuk pundaknya, berpikir positif tentang orang itu, belajar, ada keteladanan, ada apresiasi, ada sikap optimis. Salah satu kegagalan saya dulu di keluarga, istri saya ini termasuk masaknya enak sekali. Wih, tidak ada saingan. Hampir nggak pernah kasih apresiasi. Saya nggak bilang, masakannya enak, luar biasa nih, luar biasa. Nggak ada. Nyaris nggak pernah kasih pujian. Nah, ini penghambat pertumbuhan. Dan saya mesti apa? Bertobat, berubah dengan kebenaran. Maka sekarang saya lebih suka makan di rumah daripada di luar. Bukan karena masakan itu saya enak saja, tapi karena nggak ada uang makan di luar. Haleluya. Renang! Jadi benih itu bertumbuh perlu apa? Dia perlu sinar matahari, dia perlu air, dia perlu pupuk, dia perlu perawatan. Yang terakhir, hargai setiap pertumbuhan sekecil apapun. Jangan pukul rata. Pertumbuhan orang itu beda-beda. Ada yang imannya bisa naik ke Apollo 12. Ada yang imannya dia hanya baru sampai di lantai 17. Ada yang mungkin cuma masih merayap. Masing-masing punya perlakuan khusus. Jangan anggap remeh. Satu kali ada seekor siput. Dia itu panjat pohon ceri. Burung-burung pada ketawa. Siput bodoh. Itu kan pohon cerinya belum berbuah. Siput santai aja. Siputnya bilang begini, apa-apa toh? Saya kan panjat, nanti kan begitu sampai di puncak, pohon cerinya berbuah. Haleluya. Tahu apa artinya? Tekun menjalaninya. Tidak ada yang instan. Anda mesti ikut prosesnya. Tidak boleh tiba-tiba jadi. Harus ada proses yang kita jalan. Saya khotbah di sini bukan tiba-tiba didoakan terus datang khotbah. Saya belajar, dan belajar. Belajar firman, belajar dari hamba-hamba Tuhan, dimentori, dibimbing, dibina, ya, dimuridkan oleh orang-orang yang punya pengalaman iman. Akhirnya saya bisa menyampaikannya. Jadi nggak ada yang instan. Kedewasaan iman itu butuh proses yang luar biasa. Kesuksesan tidak dirajut semalam. Tapi dia butuh ketekunan, kerja keras, tabah menjalaninya. Ada tetesan peluh, ada air mata. Dan orang gak suka itu. Tapi itu Yesus ajarkan buat kita. Kerajaan Allah itu gak gampangan. Ya, kerajaan Allah itu darah Yesus tertumpah. Jadi kita mesti kasih rasa optimis. Mengapresiasi sekecil apapun kontribusi seseorang terhadap pertumbuhan gereja. Amin. Saudara kan gak kenal pembantu saya di rumah. Tapi kan dia yang siapkan kaos kaki saya. Saudara kan nggak kenal istri saya. Tapi dia kan yang nyetrika baju saya. Waktu saya terpilih jadi ketua sinode, di sidang sinode tahun 2012. Wih, orang semua datang salaman, peluk. Saya bilang, nggak mau salah, jangan peluk saya, jangan salam sama saya. Terus apa dong? Sama istri saya, kalian telepon dia. Dialah menjadi penolong. Saya bisa pimpin gereja. Kalian nggak tahu kan? Dia yang siapkan catatan khotbah saya. Kalian nggak tahu kan? Dia yang siapkan sarapan saya. Kalian nggak tahu kan? Dia yang siapkan baju saya untuk datang khotbah. Jadi kita hanya melihat yang kelihatan, yang tampil. Tapi yang tidak terlihat itu. Maksudnya ialah mari kita menghormati sekecil apapun kontribusi seseorang. Apa yang harus dikerjakan? Mesti ada apa? Next generation. Harus ada regenerasi. Melalui apa? Ada pemuridan, ada training,
ada coaching, ada mentoring, ada pembapaan, ada konseling. Dulu saya sebelum ikut pemulihan tahun 2004, aduh saya cuma khotbah doang dan orang anggap khotbah bagus. Puji Tuhan setelah mengalami pemulihan-pemulihan, hampir setiap kota, baik di dalam maupun luar, di mana saya mengajar, di mana saya memberitakan firman, di mana saya lakukan training, ada orang-orang yang menyerahkan dirinya. Karena apa? Saya tentukan, saya mesti mewariskan sesuatu. Saya tidak punya uang untuk mewariskan gedung, saya nggak mewariskan tanah, tapi saya mewariskan value kerajaan Allah. Dan mereka senang. Karena itu, bagikanlah benih yang baik dan hidup membuat orang lain. Saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian. Ada seorang wanita lumpuh, ini kisah nyata. Wanita lumpuh ini dia nggak bisa bikin apa-apa lagi, tinggal di apartemen lantai 15. Dia rindu untuk memberitakan firman, tapi dia nggak bisa kemana-mana karena lumpuh kakinya. Tapi karena begitu hebatnya kerinduan untuk membuat orang menerima firman, dia suruh anaknya beli kertas yang kecil itu. Tiap hari dia salin ayat Alkitab. Satu hari bisa 20-30 lembar. Kemudian dia doakan kertas-kertas itu yang ada isi firman. Lalu dia sebarkan dari jendela. Ada tukang sampah yang marah karena itu sampah dibuang sembarangan. Tapi ada orang lain yang ambil dan mereka lihat ayat firman Tuhan. Terjadi berbulan-bulan. Satu kali angin, saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Satu ayat Alkitab yang di kertas itu sampai ke sebuah jembatan gantung. Dan pagi itu ada satu anak muda yang mau bunuh diri. Dia udah siap-siap, memang udah nekat, putus asa luar biasa dan ingin bunuh diri. Tiba-tiba dia lihat ada satu kertas, ada tulisan tangan. Dia ambil kertas itu. Waktu dia baca, ternyata Pengkhotbah 7:17. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Saudara lihat, anak itu ambil ayat itu, nggak jadi bunuh diri. Yang dia lakukan apa? Dia cari tahu dari mana kertas itu. Hampir 1 minggu baru tahu kertas itu dari mana. Dari atas apartemen itu. Dan dia akhirnya ketemu wanita lumpuh ini. Dia minta didoakan. Dan anak muda ini sekarang jadi misionaris yang luar biasa. Tuhan pakai dia dahsyat memenangkan banyak anak muda yang mau bunuh diri. Jangan anggap remeh hal kecil. Wanita ini, dia lakukan sesuatu yang kecil. Hanya menulis ayat di kertas. Dia sebarkan dari apartemen. Lihat benihnya. Dari dalam hatinya. Dia nggak bisa melangkah. Tapi misionaris muda itu menangkan ribuan orang untuk Kristus. Ada seorang anak muda lahir di tempat yang tidak terkenal, ibunya tidak terkenal, bapaknya tidak terkenal. Di zamannya dia paling kecil dari semua anak sekolah. Dari SD sampai SMP tidak pernah pakai sepatu, tidak pernah pakai sendal, ke sekolah kaki telanjang. Dihina karena dari kampung yang kecil. Ketika dia menyerahkan hidupnya, Tuhan pakai dia memberkati bangsa-bangsa. Pria itu ada di depan saudara. Dianggap remeh, dihina, kecil, dari kampung yang tidak terkenal. Tapi satu hal, ada potensi yang telah Tuhan tetapkan. Anda punya pilihan, mau nggak kembangkan potensi itu. Yesus memulai 3 orang. Jadi 12, 70,
500. Dia naik ke surga. Murid-murid, apa yang terjadi? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Salah satu ujung bumi, Makassar, Toraja, Tanimbar. Dimulai dari yang kecil, dimulai dari yang sedikit. Hari ini, kita belajar kerajaan Allah itu tidak bisa dihambat penyebarannya. Karena apa? Benih itu bukan benih manusia. Itu benih gambar dan rupa Allah. Itu benih Kristus yang bermanifestasi. Tuhan memberkati.